Perkenalkan, nama saya Tristan Tapatap, asal sekolah SMK Negeri 2 Soe, kelas 10A 3J. Di sini kami akan memperkenalkan topologi jaringan, baik pengertian topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer di mana bentuk koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya. Dalam topologi mesh atau topologi jalan, masing-masing perangkat komputer dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi langsung karena saling terhubung satu sama lain, atau disebut dengan dedicated link. Topologi mesh umumnya dibuat untuk jaringan yang skalanya tidak terlalu besar dan membutuhkan komunikasi antar perangkat dengan cepat. Jaringan topologi mesh cukup jaringan digunakan karena cukup sulit dikelola dan menggunakan banyak kabel. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer dalam topologi mesh, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Proses pembuatan jaringan topologi mesh menggunakan rumus n (n strip 1(2n) adalah jumlah komputer. Maka jika pada jaringan topologi terdapat 5 komputer, maka jumlah kabel yang digunakan adalah 5 sampai 2 atau 10. Koneksi selain itu, setiap perangkat komputer harus memiliki port, yaitu 1 atau /2 dengan rumus N1, yaitu 5 sampai 4. Berikut ini adalah ciri-ciri topologi mesh: saling terhubung satu sama lain. 2. Topologi mesh menggunakan banyak kabel agar dapat menghubungkan semua perangkat. 3. Masing-masing node memiliki setidaknya 2 atau lebih port 1 sampai 0. 4. Setiap node memiliki konfigurasi yang berbeda dalam berkomunikasi. Jenis-jenis topologi mesh. 2. Topologi mesh sendiri terdiri dari 2 jenis berikut penjelasan. 1. Full connector. Ciri utama dari topologi mesh full connector adalah setiap perangkat komputer dalam jaringan ini saling terhubung secara penuh. Dengan kata lain, jika ada 5 komputer dalam jaringan, maka setiap komputer terkoneksi dengan 4 komputer lainnya. 2. Partial connector. Ciri utama dari topologi mesh partial connector adalah tidak semua komputer saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini saling terhubung, namun beberapa lainnya tidak saling terhubung. Kelebihan topologi mesh. 1. Topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. 2. Keamanan data yang disaring dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. 3. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. 4. Pada topologi mesh terdapat hubungan dedicated link di mana data dapat dikirim ke komputer tujuan lebih cepat tanpa melalui komputer lainnya. Kekurangan topologi mesh. Proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer. New York. 2. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. 4. Proses konfigurasi ulang pada masing-masing komputer dan peralatan lainnya, misalnya port 1, strip 2, strip 0, merepotkan. 5. Biaya perawatan topologi mesh cenderung lebih besar. Perkenalkan, nama saya Onal Nafu, saya dari SMK Negeri 2 Soe, kelas 10A TJKT. Di sini saya akan menjelaskan jenis pengkabelan. Kabel UTP sesuai namanya unsheld, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan perlindungan aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan STP. Merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun
berlilitan pada tiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu jingga kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Hijau kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Biru kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru kabel memiliki putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Jenis kabel UTP. Adapun jenis-jenis kabel UTP yang perlu kita ketahui yaitu straight-through, crossover maupun rollover. Kita bisa menyimak penjelasan mengenai ketiga jenis kabel UTP tersebut di bawah ini. Kabel straight-through